Halo para calon Bintara dan Tamtama Polri, video ini adalah video lanjutan dari pembahasan soal sebelumnya, yaitu tentang penalaran numerik. Di video kali ini masih sama ya, kita akan membahas beberapa soal, di mana yang pertama yang berkaitan dengan diagram lingkaran. Soal ini karena sangat sering muncul ya di penalaran numerik, lalu soal cerita yang berkaitan dengan jarak dan waktu, lalu diagram tabel, dan yang terakhir soal cerita yang berkaitan dengan kesamaan variabel. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita coba dari soal nomor satunya. Soal nomor 1. Oke teman-teman, ini soal nomor 1 ya dari bentuk penalaran numerik ini. Masih dalam bentuk diagram lingkaran, tapi beda teman-teman. Sebelumnya hanya satu lingkaran. Kali ini kita akan coba bahas diagram lingkaran 2, tapi yang saling berkaitan. Kita coba ya. Berikut adalah data penjualan beras dari beberapa daerah yang disajikan dalam diagram lingkaran. Nah, ini teman-teman diagramnya. Data penjualan beras ya, di sini ada nama-nama daerahnya. Oke, kita lihat apa yang ditanya. Jika total hasil penjualan beras di Desa Wonosari sebanyak 116 ton, yang ditanya maka perbandingan penjualanan beras di Desa Wates dan Bojonegoro adalah... Oke, terkait tentang perbandingan hasil ya teman-teman. Jadi caranya kita tulis dulu apa yang diberitahu pada soal. Nah, pada soal ini jika kita lihat di sini ada 116 ton. Ini adalah Desa Wonosari. Jadi kita tulis dulu teman-teman jumlah beras yang diketahui ini. Oke, Wonosari kita tulis ya 116 ton. Lalu ini kan yang ditanya perbandingan antara Desa Wates dan Bojonegoro. Berarti kita cari dua-duanya teman-teman. Cara nyarinya, tinggal kalian lihat nih teman-teman, di diagram lingkaran itu kan yang Desa Wates yang ini ya, besarnya bisa kita lihat 23%, berarti caranya seperti sebelumnya teman-teman. Kita tulis dulu Wates sama dengan, yang dicari persennya taruh atas. Nah, yang mau kita carikan Desa Wates, berarti yang 23% kita taruh atas, per. Untuk pernya itu yang diketahui persennya. Berarti tadi yang diketahui di soal kan Wonosari ini ya, yang 116 ton. Maka persennya yang kita pakai adalah yang Wonosari. Jadi kita tulis di bawah sini 58%. Pengalinya tentu yang diketahui, yaitu yang 116 ton. Bisa ya? Jadi harus sama teman-teman. Kalau di bawah persen yang diketahui Wonosari, maka pengalinya adalah jumlah dari Wonosari itu berapa ton. Gitu ya. Oke, cara membaginya ini gampang. Yang persen dan persen kita coret dulu. Lalu yang 116 dan 58 bisa ya. 58 kalau kalian kali 2 itu 116. Berarti ini yang 116 jadi 2, 58-nya kecoret. Lalu 2 di sini tinggal kita kali dengan 23. Jawabannya adalah 46 ton. Nah, oke, berarti dapat ya teman-teman Desa Wates. Oke, di sini kasih rumus dulu teman-teman biar kalian kalau ditanya nanti bisa ya. Oke, di sini kita tulis ingat. Jadi cara nyarinya tadi adalah persen yang ditanya dibagi persen yang diketahui, yaitu yang Wonosari dikali dengan jumlah yang diketahui dari Wonosarinya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ke Bojonegoro. Nah, di Bojonegoro ini yang cukup sulit karena Bojonegoro ada di lingkaran kedua. Dimana kalau kita lihat ini Bojonegoronya 9%. Nah, coba kalian lihat ya teman-teman. Lingkaran kedua ini adalah bagian dari si order ini yang 19% atau yang lain-lain ini 19%. Oleh sebab itu teman-teman, sebelum kita mencari Bojonegoro, kita harus tahu dulu nih, order di sini itu ada berapa ton. Caranya sama seperti tadi, kita tulis ya. Order sama dengan, berarti karena mau cari order, persen dari ordernya. Oh ini yang 19% dibagi dengan persen yang diketahui. Oh yang diketahui kita masih pakai Wonosari, berarti yang 58%. Ini kita tulis 58%. Lalu dikali dengan jumlah yang diketahui, berarti yang Wonosari ya. Karena tadi pakai persen yang diketahuinya Wonosari. Nah ini 116. Oke, coret lagi persennya teman-teman. Lalu yang 116 dibagi 58 ini bisa jadi 2 ya.
terus 19 kita kali langsung dengan 2, jawabannya adalah 38 ton. Nah, setelah dapat order yang 38 ton, baru bisa tentukan Bojonegoro. Cara mencari Bojonegoro sama teman-teman, rumusnya masih sama. Yang ditanya Bojonegoro berarti persen yang di atas persen yang kita akan cari yang 9%. Nah, ini persen yang ditanyanya dibagi dengan persen diketahuinya berubah ya teman-teman. Nah, ini yang sering kalian salah. Jadi, persen yang diketahuinya itu sekarang kita pakai order teman-teman, karena Bojonegoro bagian dari order di sini. Ngetin ya, caranya seperti itu kalau ada dua lingkaran yang saling berkaitan seperti ini. Oke, berarti persen diketahuinya order di sini jelas 19%. Dikali dengan, nah pengalinya yang jumlah diketahui dari order teman-teman, jangan dari Wonosari, karena tadi pakai persennya dari order. Berarti yang ini ya, yang 38 ton, kita tulis di sini. Oke, setelah ini tinggal kita coret seperti biasa persennya teman-teman. Lalu yang 38 dibagi 19 ini bisa ya, yaitu 2. Setelah itu 2-nya kita kali dengan 9. Jadi jawabannya 18 ton. Nah, seperti itu. Oke, akhirnya kita dapat ya teman-teman jumlah dari Wates dan Bojonegoronya. Sekarang tinggal kita bandingkan. Wates banding Bojonegoro sama dengan, nah ini 46 ton kita bandingkan dengan 18 ton. Karena tadi Watesnya 46, Bojonegoronya 18. Ini bisa sama-sama dibagi 2. 46 dibagi 2 itu 23. Yang 18 bagi 29, maka kita dapat perbandingannya adalah 23 banding 9. Jika kita lihat di opsi ini, jawabannya adalah yang B. Oh iya, sebenarnya bisa saja ya teman-teman kalau mau cari Bojonegoronya pakai Wonosari yang persen di bawahnya, sehingga pengalinya 116 ton. Tapi itu hanya di beberapa soal saja seperti soal ini. Namun jika berbeda jenis, seperti ordernya 19%, tetapi misal Bojonegoronya 60%, Jatiluhurnya 40%. Nah, itu tidak bisa teman-teman. Jadi harus dicari terlebih dahulu jumlah ordernya. Nah, inilah kenapa Mimin pakai rumus ini, supaya bisa diterapkan di semua jenis soal. Oke, lanjut ya. Kita ke soal berikutnya. Berikut adalah data penjualan beras dari beberapa daerah yang disajikan dalam diagram lingkaran. Masih sama teman-teman diagramnya ini. Jika total hasil penjualan beras di Desa Wonosari sebanyak 116 ton, maka total keseluruhan beras yang diproduksi adalah sebanyak, nah teman-teman, ini yang ditanya total. Cara lamanya adalah kalian cari satu-satu ya, Wonosarinya tadi kan 116 ton di soal, terus Wates kalian cari, terus order kalian cari, lalu dijumlah. Itu lama teman-teman. Cara cepatnya langsung saja, ini kita tulis dulu ya, total beras sama dengan, kalau total berarti dia satu lingkaran penuh kan, satu lingkaran penuh itu sama dengan 100%. Jadi tinggal kita tulis nih, yang ditanya persennya adalah 100%. Pembaginya persen yang diketahui, berarti yang Wonosari ini ya 58%, dikali dengan jumlah yang diketahui berarti yang Wonosari ini 116. Nah, kalau udah sampai sini sudah enak. Jadi yang perlu kalian ingat adalah 100%-nya teman-teman, kalau yang ditanya total ya. Oke, persennya kita coret seperti biasa. Ini 116 kita coret dengan 58, jadi 2. 100 kali 2 ini 200 ton. Gitu ya. Jadi nggak perlu kalian cari satu-satu lalu dijumlahkan. Itu akan memakan waktu yang cukup lama. Oke, sebenarnya bentuk-bentuk soal dari diagram lingkaran itu yang ditanya seperti ini, teman-teman. Jadi, yang perlu kalian ingat adalah cara mencari dari jumlah masing-masing si persennya itu ada berapa buah atau berapa ton. Jadi, itu yang perlu kalian ingat dan perlu kalian pahami. Karena jika nanti diagram lingkarannya berbeda, kalian akan tetap bisa mengerjakan. Karena konsepnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita ke soal berikutnya. Andi adalah seorang casis Polri angkatan 2024. Andi memiliki kegiatan rutin yaitu jogging dari rumahnya menuju lapangan, lalu istirahat sebelum kembali pulang. Jarak rumah Andi menuju lapangan adalah 3,6 km, dan Andi melakukan gerakan jogging konstan sebesar 2 meter per second. Nah, ini kalau satuannya meter per second berarti kecepatan ya. Namun ketika sampai lapangan, Andi akan menambah kecepatannya.
menjadi 2,5 meter per second. Nah, betul teman-teman, ini kecepatan dengan panjang lintasan lapangan 600 meter. Setelah itu, Andi akan beristirahat di kantin. Jika Andi pergi jogging tepat pukul 6.30, maka Andi bisa istirahat pada jam. Ini bentuk penalaran numerik yang sifatnya kalian harus menjabarkan satu-satu, teman-teman. Oke, kita lihat ya. Pada soal ini dibagi ya teman-teman. Jadi ini pertama rumah Andi menuju lapangan. Jadi itu pertama kali Andi mulai jogging. Jadi jika kita tulis rumah ke lapangan, ini datanya adalah 3,6 km. Lalu kecepatannya berapa? Nah, ini kecepatannya yang 2 meter per second. Coba teman-teman lihat, 3,6 satuannya kilometer. Tapi yang kecepatan satuannya meter per second. Ini nggak bisa teman-teman dikerjakan karena belum sama. Jadi kita harus samakan dulu. Caranya yang kilometer harus jadi meter juga. Nah, jika kalian masih ingat, ini tambah catatan ya, ada namanya tangga dari ukuran. Dimana di sini kilometer yang paling atas, ini SD ya kalau kalian hafal. Setelah itu hektameter atau HM, setelah itu dekameter atau dam, lalu sampai ke meter. Nah, kalau sekali turun dari kilometer ke HM ini, itu dikali 10. Begitupun ketika turun lagi ke dekameter dan ke meter, ini juga dikali 10 dan kali 10. Jadi jika kita lihat dari kilometer ke meter itu 10 kali 10 kali 10 berarti dikali 1000. Nah, berarti teman-teman yang 3,6 km di sini tinggal kita kali 1000 untuk jadi meter. Cara mengalikannya seperti ini teman-teman. 36-nya kita tulis, lalu ini ada 03 tambah saja di belakang. Jadi 000. Nah, ini kan ada koma ya. Bukan 36, tapi ini ada koma 6-nya. Nah, makanya 01-nya dicoret di belakang, karena komanya cuma 1 di belakang 3. Maka dapat ya, jawabannya adalah 3.600 meter. Selesai teman-teman. Jadi, sudah dapat nih jarak rumah ke lapangan dalam satuan meter. Dengan begini, kita bisa cari waktunya. Kenapa? Karena yang ditanya tadi Andinya bisa istirahat jam berapa. Berarti kita harus tahu nih, waktu dari Andi jogging. Sekarang kita cari dulu waktu yang dari rumah ke lapangan. Oke, untuk mencari waktu, ingetin ya teman-teman, dihafalkan. Itu jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya tadi dari rumah ke lapangan ini yang 3.600 meter. Kecepatannya ini yang 2 meter per second. Setelah ini tinggal dicoret nih, meter dan meternya kita coret, 3.600 dibagi 2, 1.800. Jadi yang tinggal 1.800 second atau 1.800 detik. Nah, ini baru detik, kita jadikan menit ya, supaya nanti enak menghitungnya. Jadi tinggal dibagi 60 saja teman-teman. 1.800 dibagi 60, itu adalah 30. Berarti 30 menit. Jadi, Andi itu jogging dari rumah ke lapangan, itu 30 menit. Bisa teman-teman? Ingetin ya, cara merubah kilometer ke meter, lalu cara mencari waktunya. Sekarang belum selesai, karena Andi belum selesai nih joggingnya. Dia masih jogging lagi. Ketika sampai di lapangan, katanya dia nambah kecepatan sebanyak 2,5 meter per second dengan panjang lintasan 600. Kita tulis ya, selama di lapangan berarti ini panjang lintasannya 600 meter, lalu kecepatannya 2,5 meter per second. Oke, jika kita lihat, ini 600 meter satuannya sudah meter, 2,5 meter per second juga sudah meter, berarti tinggal dibagi saja teman-teman, 600 bagi 2,5. Nah, ini di video sebelumnya banyak cara membaginya gimana Kak? Oke, caranya seperti ini ya, ini pakai parogapit biasa. 600 dibagi 2,5 berarti 600 kita tulis di dalam dibagi 2,5. Karena ini ada koma teman-teman di 2,5. Nah, di sini komanya. Kita lihat koma ini hanya di depan satu bilangan yaitu 5. Berarti ini yang 600 tinggal kita tambah 0. Dan yang 2,5 sudah tidak ada ya komanya. Jadi hanya 25 saja karena yang 600 sudah ditambah 0. Jadi ini sama saja 6.000 dibagi 25. Bisa ya? Kalau pembaginya koma gitu, cara ngilangin pembagi komanya. Untuk membagikan ini, tinggal kalian ambil saja 60 dan 25. Yang mendekati teman-teman, 25 kali 3 itu 75, sudah lewat. Berarti 25 kali 2 ya, yang 50.
2-nya taruh sini, kita kali dengan 25, hasilnya taruh sini 50. Kita kurang teman-teman. 60 kurang 50 itu 10. Gak bisa kan bagi 25, makanya 0 yang ini turunkan ke bawah. Jadi 100. 100 dibagi dengan 25, hasilnya taruh sini yaitu 4. 4-nya kali lagi dengan 25, hasilnya taruh lagi di bawah 100. Jadi 100 ya. 4 kali 25-nya. Jika dikurang ini 0 teman-teman hasilnya. Nah, jika kalian perhatikan ini masih ada 01 yang belum turun, taruh saja langsung ke atas karena tinggal sisa 0. Kalau sisa 0-nya 2, taruh juga 02-nya langsung ke atas hasil pembagian gitu ya. Kalau sisanya 0. Oke, jadi dapat teman-teman, ini hasilnya 240 second. Kita jadikan menit, berarti tinggal dibagi dengan 60. Oke, kita hapus ya cariannya di sini, supaya tempatnya muat. Oke, 240 ini jadikan menit, berarti 240 kita bagi 60 sama dengan 4 menit. Oke, sudah dapat ya. Jika kita lihat ini totalnya sudah dapat teman-teman. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Jadilah waktu total yang 34 menit, karena 30 tambah 4. Nah, setelah dapat teman-teman waktu totalnya 34 menit, kita tambahkan nih. Andinya pergi jogging jam 6.30. Kita tambah dengan 34 menit. Berarti jadinya jam berapa tuh? 6.30 kalau tambah 30 menit jadi jam 7 ya. Nah, kan ini 34 berarti jam 7:04 menit atau 07:04. Jangan 07:40. Kalau gitu 07-nya lewat 40 menit. Oke, jawabannya adalah yang E ya, 07:04. Lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, ini sudah beda diagram. Ini diagram tabel. Diagram inilah yang sangat sering muncul. Kalau kita lihat ini agak rumit ya, agak banyak banget nih. Tapi coba kita kerjakan. Berikut ini adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel dari populasi peternak di suatu daerah dari tahun ke tahun. Oke, ini ya data populasi peternaknya dari suatu daerah. Oke, jangan lupa, ini di tabel dijelaskan dalam ribu. Berarti jika kita lihat, kalau sapi di sini kan 150, itu maksudnya 150.000. Gitu ya. Oke, kita langsung ke yang ditanya. Dari diagram tabel di atas, jumlah populasi peternak di tahun 2024 adalah... Oke, teman-teman, jika kita lihat, ini tahun 2024, datanya yang ini ya. Yang sapi bertambah 5%, yang domba 150.000 sudah ada. Ingat, dalam satuannya 1000. Lalu yang ayam berkurang 7%. Lalu yang kelinci sudah ada 15.000. Berarti kita tinggal cari sapi dan ayam. Lalu kita jumlahkan ya setelah itu. Karena bertambah 5%, berarti kita hitung dulu jumlah pertambahannya ini sebenarnya berapa, teman-teman. Caranya untuk menghitung jumlah pertambahannya, ini kita lihat 5% ya, teman-teman, bertambahnya berarti 5/100. Ingetin, persennya jadi bentuk pecahan. Dikali dengan pengalinya siapa? Pengalinya tahun sebelumnya, teman-teman, yang jadi patokan. Karena data bertambahnya adalah dari tahun sebelumnya. Oke, berarti di sini 175.000 sebagai pengali. Ini dicoret ya, nolnya bisa, 2 di sini dan 2 di bawah. 5 kali 175 itu adalah 875. Nah, ada 01, tinggal kita tambahkan nolnya. Jadi dapat teman-teman, pertambahan dari sapi itu sebenarnya dari 2023 ke 2024 adalah 8.750. Oleh sebab itu jumlahnya tinggal kita jumlahkan dengan tahun sebelumnya. 175.000 tinggal kita jumlahkan dengan 8.750. Nah, inilah teman-teman jumlah dari sapi di tahun 2024, yaitu 183.750. Bisa ya menjumlahkannya? Oke, lanjut. Ini yang domba sudah ada ya, 150.000, jadi kita tinggalkan dulu. Ini yang ayam berkurang 7%. Ingat, ini berkurang, bukan bertambah. Caranya sama, tapi nanti jangan ditambah, tapi dikurang. Oke, kita hitung dulu pengurangannya ini sebenarnya berapa. Karena 7% berarti 7/100. Dikali dengan jumlah ayam tahun sebelumnya, yaitu 270.000. Lagi-lagi, nolnya kita tinggal coret yang ini.
Lalu yang 2700 kali 7, ini tinggal 27 kali 7 saja, nanti tambah 02. 27 kali 7 itu 189, tambah 02 berarti 18.900. Jadi tinggal kita kurangkan teman-teman untuk mengetahui jumlah ayam di tahun 2024 ini. Jadi 270.000 dikurang 18.900. Itu hasilnya adalah 251.100. Oke, sudah dapat ya teman-teman untuk ayam, lalu ini untuk kelinci sudah ada 15.000. Jadi tinggal kita jumlahkan ya teman-teman semuanya. Ini tinggal kita jumlahkan totalnya. Berarti populasi peternak di tahun 2024, ini yang sapi tadi yang 183.750, kita jumlahkan dengan domba 150.000, kita jumlahkan dengan ayam ini 251.100, lalu terakhir kita jumlahkan dengan kelinci yang 15.000. Nah, ini cara jumlahnya seperti ini. Jadi 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 0. 5 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 5 ya, kita tulis. 7 tambah 0 tambah 1, 8 tambah 0, tetap 8. Lalu yang ini 3 tambah 0, 3 tambah 1, 4 tambah 5, 9. Lalu yang ini 8 tambah 5, 13 tambah 5, 18 tambah 1, 19. 9-nya taruh di sini, satunya kita simpan di atas. Lalu kita jumlahkan ya. 1 tambah 1 tambah 1, 3 tambah 2, 5. Dapatkan jawabannya yaitu 599.850. Seperti itu ya. Bisa ya teman-teman cara mencari tabel-tabel seperti ini. Oke, lanjut. Kita ke soal berikutnya. Oke, ini bentuk soal berikutnya. Kita kembali ke jenis soal ceritanya. Terdapat sejumlah balok warna biru, silinder warna kuning, bola warna merah yang ditempatkan pada 3 buah timbangan dengan kondisi seimbang seperti pada gambar berikut. Oh, ini gambarnya teman-teman. Kelihatan ya? Banyak bola yang harus ditambahkan di sebelah kiri pada timbangan C agar seimbang adalah, jika kita lihat timbangan C itu yang ini berarti ya, yang ditanya berarti tanda tanya ini. Nah, ini berapa teman-teman? Supaya timbangannya nggak ke kiri juga nggak ke kanan, yaitu seimbang. Cara ngerjainnya kita tulis dulu teman-teman. Di sini ada timbangan A, berarti datanya nanti kita tulis, lalu timbangan B juga nanti datanya kita tulis, dan terakhir timbangan C. Untuk mencari timbangan A, sekarang kita fokus ke gambar, teman-teman. Kita lihat, sebelah kiri ini kalau kita lihat, ada 3 bola merah. Kita tulis 3M saja ya. Lalu sebelah kanannya, ini ada 1 bola warna kuning. Kita tulis 1K saja. Karena seimbang, berarti 3M itu sama dengan 1K. Atau 3 merah sama dengan 1 kuning. Bisa ya? Sekarang kita ke timbangan B, teman-teman. Di timbangan B, ini yang sebelah kiri itu kita lihat ada 2 warna kuning dan 1 warna merah. Berarti kita tulis 2K ditambah 1 merah. Sama dengan di sebelah kanan kita lihat cuman ada 1 biru. Berarti kita tulis 1B saja. Lalu untuk timbangan C, sebelah kirinya tanda tanya kita tulis. Lalu sebelah kanannya ini 2 biru dan 1 merah. Kita tulis ya, 2 biru tambah 1 merah. Oke, teman-teman, kita kembali ke timbangan A. Ini caranya tinggal substitusi untuk dapat si tanda tanya. Oke, di timbangan A ini dijelaskan 3 merah sama dengan 1 kuning. Sedangkan di timbangan B, jika kalian lihat, itu yang diperlukan 2 kuning. Oleh sebab itu, kalau 1K saja 3M, berarti untuk 2K tinggal dikali 2 ya. Yang 3M-nya jadi 6M. Dapat tuh. 2 kuningnya berarti setara dengan 6 merah. Inilah yang akan kita ganti di sini. Berarti ini menjadi 6 merah ditambah 1 merah sama dengan 1 biru. 6 merah tambah 1 merah itu 7 merah, berarti sama dengan 1B atau 1 biru. Nah, ini dapat teman-teman. Kita hubungan yang baru di timbangan B. Nah, timbangan C, coba kalian lihat. Timbangan C itu adanya 2 biru. Sedangkan tadi itu kita dapatnya 1 biru sama dengan 7M atau 7 merah. Berarti kalau mau 2 biru, tinggal dikali 2 ya. Ini jadi 14M. Nah, inilah 2B ini yang akan kita masukkan ke timbangan C. Berarti tanda tanya sama dengan
2 birunya diganti dengan yang ini, yang 14 merah. Ditambah dengan 1 merah. Jadi dapat ya jawabannya, yang tanda tanya ini adalah 15 merah. Ke soal lagi ya teman-teman, kita udah dapet nih sebenarnya nilai tanda tanya itu pasti 15 merah. Tapi merah ini apa? Kita lihat di soal, merah ini adalah bola teman-teman. Berarti yang diperlukan agar timbangan C seimbang itu adalah ditambah dengan 15 bola. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini terkait tes penalaran numerik. Tidak banyak soal yang kita bahas kali ini, tapi tolong dihafalkan dan dipahami konsep-konsepnya. Karena secara konsep biasanya tidak jauh berbeda. Mungkin tampilan tabel atau tampilan diagram atau tampilan soalnya ada sedikit perbedaan, tapi konsep dan cara pengerjaan biasanya itu sama saja teman-teman. Jadi harus kalian pahami. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel IB School agar kalian tidak ketinggalan info terupdate seputar TNI Polri. Terima kasih.